Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Ya, ada yang sekolah yang tetap semangat dan sebagainya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Surami senior saya, ya. Jangan dulu saya sebut kenapa? Dari para hadirin saya pertama kali kenal tuh panjenengan karena sejak dulu saya mengidolakan Bu Surami. Karena Bu Surami pindah dari SMP Negeri Sasuke tahun berapa Ibu? 2010. Saya 5 tahun bersama Ibu Surami di Sasuke Oke di SMP Negeri 1 Sluke. Dari dulu sampai sekarang, sampai Bu Surami difoto ini tidak ada yang berubah, tetap awet muda Bapak Ibu semuanya. Oke. Juga saya masih ingat beliau pada saat ngajar dulu tidak pakai apa Bu ya, LCD nggak pakai, alat peraga nggak pakai, suaranya betul lantang. Saya mengagumi Bu Surami, beliau ngajar di situ sampai di sini suaranya masih kedengaran. Dan anak-anak kalau lihat Bu Surami itu cara wong ngomong Bapak Ibu. Ngeten iki karena apa? Saking berbawahnya beliau. Kemudian yang saya hormati Ibu Walidah Wahid Fitriani sebagai senior saya juga di guru penggerak. Bu Walidah angkatan 6 Bu ya. Dengan angkatan 6 saya angkatan 8. Angkatan 6 itu saya paling pintar. Saya yang pintar kedua. Ya, yang paling pintar diterima di angkatan 6 semua Ibu. Saya angkatan 6 saya gagal, daftar lagi saya keterima. Alhamdulillah. Berikutnya yang kami hormati Ibu Tanti sebagai kepala sekolah SMP 1 Kaliori, kemudian Ibu Uliah ya, Ibu Uliah sekarang sudah di SMP 2 Kaliori. Oh, juga pancung. Okay. Berarti mirengke jenengan. Jangan tak salah kamu nih berkat tinggal ngomong. Oke. Bu Uliah di 2 pancur, kemudian Bu Diah, oke, sekarang di 4 Sale, kemudian Bapak Sustresno MPD, Kepala Sekolah Pendamping Bu Surami untuk selamanya. Itu. Amin Bu. Amin. Pak Jasmani panutan saya karena saya itu ngajar PJOK, pendidikan jasmani. Jadi saya akrab dengan Pak Jasmani. Konco badminton juga. Beliau kemarin bulu tangkis kalah di babak perempat final. Saya sampai semifinal seperti itu. Perempat final itu sak derenge Pak Jasmani. Sak derenge perempat final. Jadi beliau bulu tangkis masih senior saya. Kalah dengan saya. Gimana? Tak ceritake. Tapi ada kemajuan Pak Jasmani karena beliau dulu saya masih atlet, beliau tidak megang raket. Sekarang sudah bisa. Makanya Bapak Ibu ketika menilai baik tidaknya anak itu bukan hanya dari hasil, tapi proses itu yang penting Bu. Pak Jasmani prosesnya bagus seperti itu. Kemudian Bapak Ketua Komite SMP 2 Kaliori, kemudian Bapak Ibu SMP 2 Kaliori juga, dan 2 pancur ya, 2 pancur yang berbahagia. Juga Mas Tukang Son juga yang tadi lupa disebutkan karena jasa-jasa beliau untuk kita. Kenapa saya berbicara di sini, jangan bisa berbicara di sini karena ada tukang son yang jasa-jasanya itu sering terlupakan. Seperti jasa Bapak Ibu guru sering terlupakan. Okay. Makanya saya ini bocah pinter nyanyi seperti jasanya siapa Mbak? Dilatih siapa? Pak Babang Dedi. Pak Babang Dedi seperti itu. Ya dilatih Bapak Ibu guru, tapi nanti orang tuanya, anakku nyanyi, masalah ibunya pinter nyanyi, Bapak Ibu pinter nyanyi, makanya anakku pinter nyanyi. Nah, makanya jasa-jasa Bapak Ibu guru yang sering terlupakan, kalah karo supir MBG seperti itu. Matang ya. Baik Bapak Ibu, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari menjelang siang ini
kita bisa bersama-sama menyelenggarakan acara pisah sambut Kepala SMP Negeri 2 Kaliori dari Ibu Surami MPD ke Ibu Walidah Wahid Fitriani MPD. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga nanti kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir atau di akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Ibu Surami berpesan bahwa Pak nanti kalau pidato yang dowo-dowo mohon Pak, dowo-dowo. Mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini sebelum jadi pengawas itu guru PJOK. Guru PJOK nek kan melayu 5 kilo itu masih kuat. Tapi nek kon pidato ngomong dowo-dowo mboten saged. Nggih nyuwun sewu. Ya. Saya menjadi guru, ini sejarahnya Bapak Ibu, saya menjadi guru PJOK dan sekaligus menjadi pengawas pendamping di SMP 2 Pancur, nanti kita sering bertemu, kemudian 2 Kaliori dan 1 Kaliori, ganti, mohon maaf. Ya, nanti kita sering bertemu juga. Gimana? Sumber tidak? Ya, sumber tidak. Sumber kita Bu Ana. Bu Ana, seperti itu. Saya 21 tahun Pak Kes. Pak Kes itu teman prajurit saya. Kita zaman dulu sentem cucu bisa pensiun. Waktu itu berjalan cepat sekali. Termasuk Pak Langgeng juga. Pak Langgeng itu juga dulu teman saya. Sekarang sudah mau pensiun juga. Maka saya 21 tahun mengajar di SMP Negeri 1 Senuke. 21 tahun sudah lama ternyata. Dan kemarin di SMP Negeri 1 Senuke itu ada pisah sambut Pak Kepolo, didatangi oleh Pak Eko Nursaris. Kemudian sekarang juga ada, tapi saya tidak datang di sana. Saya bela-belain ke SMP 2 Pancur dan SMP 1 Bali. Itu 2 Kaliori, 2 Pancur dan 2. Mohon maaf, jangan tepuk tangan saya di sana tidak diundang Bapak Ibu. Tego-tego ini selikur tahun agak ngundang belas alumni loh. Malah akhirnya saya kesini, terima kasih. Berikutnya pesan-pesan Bapak Ibu. Untuk Bu Surami saya ucapkan selamat menempuh pekerjaan baru, lingkungan baru. Dan saya di SMP 3 Lasem itu dulu sempat ngamen ceritanya Bapak Ibu. 2013 sampai 2015 saya itu ngamen di SMP 3 Lasem. Di sana Bapak Bu Surami, mohon maaf, saya merasakan kekeluargaan yang paling akrab, paling indah itu di SMP 3 Lasem. Jadi dengan di sana saya yakin awet muda, tidak ada guru yang bahkan dan sebagainya, semuanya bekerja sama dengan kekeluargaan. Itu di SMP 3 Lasem. Kemudian saya di SMP 1 Lasem juga ngamen, karena resiko guru muda, api apa mesti yang kebayang ngamen mesti duluan, kalah dengan senior seperti itu. Maka dari itu SMP 1 Seluke dengan SMP 2 Pancur dan SMP 2 Kaliori ini satu nasib. Karena rombel di SMP 1 Seluke itu sekarang 15. Tapi kemungkinan tahun depan terancam jadi 14. Kenapa? Karena kelas 9 dari ini 6. Tahun depan paling kemarin cari 5 aja sulit. Seperti itu. Di sini 14 tadi ya. Tadi 14. Seperti itu kan baru, lingkungan baru. Dan saya di SMP 3 Lasem itu dulu sempat ngamen ceritanya Bapak Ibu. 2013 sampai 2015 saya itu ngamen di SMP 3 Lasem. Di sana Bapak Bu Surami, mohon maaf, saya merasakan kekeluargaan yang paling akrab, paling indah itu di SMP 3 Lasem. Jadi dengan di sana saya yakin awet muda, tidak ada guru yang bahkan dan sebagainya, semuanya bekerja sama dengan kekeluargaan. Itu di SMP 3 Lasem. Kemudian saya di SMP 1 Lasem juga ngamen, karena resiko guru muda, api apa mesti yang kebayang ngamen mesti duluan, kalah dengan senior seperti itu. Maka dari itu SMP 1 Seluke dengan SMP 2 Pancur dan SMP 2 Kaliori ini satu nasib. Karena rombel di SMP 1 Seluke itu sekarang 15. Tapi kemungkinan tahun depan terancam jadi 14. Kenapa? Karena kelas 9 dari ini 6. Tahun depan paling kemarin cari 5 aja sulit. Seperti itu. Di sini 14 tadi ya.
Jadi 14. Seperti itu kan otomatis nanti sama kita berjuang. Tapi kalau di sini nolak murid. Kalau di SMP 2 Pancur kemarin pas ya. Tapi hari ini kemarin ceritanya MTS mau buka marching band, mau buka marching band. Anak-anak SD tertarik dengan marching band. Tapi SMP 2 Pancur kayaknya punya, ada pelatihnya. Nah, mungkin itu bisa diaktif lagi untuk menarik minat anak-anak SMP. Kemudian untuk Bu Walida, selamat datang di SMP 2 Kaliori, Bu. Dan mohon maaf, saya jadi pengawas di SMP itu kaget dadaan, Bu. Kenapa saya jadi pengawas? Kenapa saya daftar pengawas? Terus terang saja, di guru penggerak itu Bu Walida jadi saksi ya. Disuruh fakta integritas, bersedia dicalonkan jadi kepala sekolah. Bapak Ibu, terus terang saja, yang paling saya takutkan adalah jadi kepala sekolah. Jangan begitu. Yakin? Kenapa? Karena kalau jenengan senior ya, satu yang kekhawatiran saya baru jadi kepala sekolah muda, pasti langsung gone ya tengah kota, pasti jauh nomor siji. Seluke 10 kilo dari tempat saya, perjalanan 15 menit mungkin enak. Kalau saya jadi kepala sekolah, pasti nanti tempatnya kalau nggak disatap-satap, satu atap maksudnya, bukan santap-santap, satu atap, pasti lebih jauh lagi. Ini kan kemudian saya takut, kenapa? Bensinnya nambah, itu. Bangun lebih pagi, gitu ya. Bangun lebih pagi. Terus yang kedua, saya selama jadi guru itu terkenal guru julid, sering ngerasani kepala sekolah. Takutnya dirasani lagi. Kepala sekolah beratnya gini. Kepala sekolah yang baik, mungkin sering memperhatikan KPN dan sebagainya, itu ya dirasani oleh Bapak Ibu guru kan. Bapak menghubung dan misalkan seperti itu. misalkan. Dan kok naik kepala sekolah di kantor terus, di ruangan terus, kepala sekolah atau kontrol loh. Jadi serba salah. Kepala sekolah AP ya tipe itu, elek malah tipe itu nah pasar barang ada. Seperti itu. Jadi ketakutan saya itu juga seperti itu. Nah, untuk itu saya daftar pengawas, tujuannya menghindari kepala sekolah. Delalai bahasa Indonesia apa ya? Delalahnya Pak Betundu. Hari Jumat pelantikan, hari Kamis saya di WA habis asar lah di WA. Jangan jadi pengawas ini. Saya kaget, panik. Kenapa? Namanya guru olahraga, sepatu pantofel saya masih di sekolah. Masih di sekolah Bapak Ibu. Akhirnya apa? Saya jam 4:30 sore ke sekolah. Pintu gerbangnya tutupan. Terus tukang kebunnya saya bel. Tak bawa Pak kuncinya, Pak. Waduh. Dan jangan dalamnya pun di warung gunung Pancur. Akhirnya apa? Karena saya pada saat itu masih guru olahraga, masih sehat walafiat, saya naik pagar Bapak Ibu. Pagar. Untungnya nggak jatuh. Kalau jatuh mungkin saya dengklang terima SK dengklang. Saya naik pagar seperti itu. Terus namanya guru olahraga, ini saya yakin seragamnya gratis ini, makanya panjang. Seragam JTDW saya yakin pendek. Gitu betul. Pak siapa? Pak Langgeng, gitu betul Pak. Tapi Pak Langgeng sudah sepuh paling ya JT panjang. Saya baju panjang nggak punya. Pinjam Pak Adib. Kak aku pinjam Kak. Kegedean. Jadi tak lempet sedikit supaya tadi bisa sana. Nah itu berikutnya buat Bu Walidah. Mohon maaf tidak ada saran dan pesan Ibu karena dengan juga senior saya di guru penggerak pasti sudah tahu ilmunya. Maka saya tinggal mendampingi saja. Kalau dengan tanya ke Bu Surami, minta diawasi Pak Kris atau didampingi? Pasti didampingi, bukan juga senior saya. Kita tinggal mendampingi saja supaya nanti pada saat menjalankan proses menjadi kepala sekolah juga bisa berdampingan dengan saya. Seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, tadi Bu Surami menyinggung, mohon maaf ini 5 menit lagi, menyinggung tentang hari Valentine, betul kan? Maka dari kami mewakili Bapak Kadinas akan
menceritakan juga mengarahkan panjenengan semua tupoksi kita. Saya akan mengibaratkan dengan kata cinta. Cinta nggih. C-I-N-T-A. Yang C yang pertama adalah contoh atau teladan. Saya yakin kalau saya melihat panjenengan semuanya ini bisa menjadi teladan. Yang kepala sekolah, Bapak Ibu Puasa menjadi teladan Bapak Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu guru juga menjadi contoh dan teladan bagi siswa. Sekarang sudah digalakkan senyum salam sapa. Artinya kalau panjenengan lihat di koran-koran di YouTube ya, itu anak SD jam 7:30 bermain, gurunya baru datang, ya kan? Tapi sekarang tidak, dengan adanya senyum salam sapa, anak belum hadir, guru sudah hadir. Contoh, itu cinta, C yang pertama. Kemudian I yang kedua. Nah, karena I yang kedua saya baru ngarang, maka saya minta bantuan. Enaknya I-nya apa, Pak? Inovatif. Inovatif, ikhlas, baik. Inovatif, saya ambil yang inovatif saja. Bu Surami, namanya inovatif adalah pembaruan resmi. Sebagai Bapak Ibu guru, ya, sebagai Bapak Ibu guru, kita perlu inovatif. Karena apa? Zaman dulu Bu Surami masih ngajar dengan anak sekarang mengalami perbedaan yang sangat signifikan sekali. Dulu Bu Surami ketika mengajar tidak ada LCD, pakainya mungkin ceramah penugasan, itu juga. Ada LCD zaman dulu? Nggak ada. Pakai ceramah, penugasan dan sebagainya. Sekarang anak-anak, saya dapat cerita dari itu Bu Walidah, mohon maaf, dari mantan kepala sekolah SMP 2 Sulan ya Bu. Apa 1 Sulan? Jangan 2 Sulan apa 1 Sulan? 2 Sulan. Bu Walidah ini ketika jadi guru, baru tadi saya cerita di Bu Kanti, buka cerita di sini. Bu Walidah kalau mengajar itu beda dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kalau Bu Walidah yang mengajar, beliau tidak masuk kelas, tapi murid mendatangi beliau, bukan masalah malas tidaknya ya, ngiwangi, membantu, membawakan alat peraga. Bayangkan, padahal konco-konconya mungkin tidak. Guru bawa alat peraga kalau pas kayak supervisi pasti. Tapi Bu Walidah setiap hari alat peraganya itu ada aja. Mun pusing jenengan nangis-nangis betul kalau cerita. Ya, Bu Surami juga. Jadi saya walaupun guru PJOK, pelajaran yang paling saya sukai adalah bahasa Indonesia. Makanya kalau sekarang membuat film dan sebagainya itu saya terinspirasi pada Bu Surami zaman dia. Nah, bahasa Inggris saya tidak suka Bu. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi guru bahasa Inggrisnya saya suka sekali. Itu ya, inovasi. Kemudian, maaf, saya bawa hadiah untuk Valentine. Gimana? Adik siapa? Dek, tolong ambilkan tas Pak Indro, Dek. Nanti yang bisa jawab dikasih itu ya, hadiah yang hubungannya dengan Valentine ya. Nah, monggo Bu Surami yang pertama kali jawab, Bu, monggo Bu ini. Hadiah buat Bu Surami, monggo. Pertanyaannya apa? Tadi inovasi. Nah, ini salah satu nih biar alat peraga. Alat peraga. Oh, nanti dibagi dengan Pak Tris, Mas. Langsung mau Bu niki. Nah, kan Valentine. Oke, kita masih ada berapa ya? Oke. Oh ya, karena Bu Surami ini mau meninggalkan sini, yang masuk kan belum. Bu nitip buat Bu Walidah. Oke, ini Bu Walidah. Maaf, saya sedianya sedikit Bu. Tadi saya tanya ke tokonya, cuma sedikit ya Pak. Oh ada Pak di gudang, uangnya ya habis, jadi cuma sedikit Pak. Bu Surami. Terus CI. Berikutnya T. Nah itu biar nggak ngantuk lagi, makanya saya salahkan, gitu kan. N, nyaman. Baik, silakan Pak, monggo nyaman. Oke, mohon maaf Pak ya, kalian hadiahnya lebih kecil. Yang penting niatnya Pak, yang kecil yang penting niatnya. Oke, Pak Ahmad. Nyaman. Jadi ketika anda mengajar gimana?
jawaban jenengan ya saya mikir lagi Pak. Tadi rencana tidak nyaman. Tadi rencana N itu nilai atau karakter Bapak Ibu. Tapi kalau nyaman nanti hubungannya dengan yang T. Terus itu tak sambung ke Pak. Yang betul nilai dan karakter Bapak Ibu. Ini kalau saya jelaskan panjang lebar menurut Dirjen nomor 2626 tahun 2023 ada 4 kompetensi itu. Nah, ini hubungannya dengan karakter. Yang pertama adalah pedagogi, kedua kebagian sosial dan profesional seperti itu. Jadi ada 4, tidak perlu saya jelaskan. Di situ nilai karakter akan muncul, Bapak Ibu. Yang keempat, CINT, D coba T pas ante, T. C, jenengan bisa jadi guru. Terus gimana? Susah kan? Monggo tunjuk jari. Ya, monggo Pak. Transformator, bagus. Monggo Pak, silakan. Pak Sinan. Iya. Masih 1 coklatnya Bapak Ibu. Pak Irwan suaminya Bu jenengan mboten? Iya betul Pak, saya donor darah. Iya bareng. Ya Allah yang dari Lampung, gitu. Lampung, ya. Salam. Nanti Pak saya masih ingat Pak ya. Jadi di salam itu. Kalau lupa saya ambil lagi loh Pak tempatnya. Oh sudah, pun. Terima kasih. Mohon maaf, saya guru olahraga kalau tidak guyon tuh hawanya gimana tuh? Ya, tadi T adalah apa Pak? Transformator. Ini nanti yang hubungannya dengan A. Ya, T ini adalah tulus kalau nyaman, Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kita jadi guru, saya mendengar tadi yang kudus, yang rumahnya kudus tapi tidak pernah absen. Tapi telat kan hubungannya dengan bis, ya. Tidak pernah absen. Itu berarti ketulusannya sangat luar biasa. Karena sekarang di dunia pendidikan itu ketulusan sangat kurang, ketulusan itu sangat kurang dihargai oleh masyarakat. Jajar orang guru protes masalah MBG, tukang isa MBG, bayarannya per bulan 2 juta. Lulusan SMA kadang drop out. Dengan guru yang S1, bayarannya 400.000. Protes, berarti dari guru gak ikhlas. Maka jangan harus tulus, kemudian nyaman, gunakan pembelajaran yang istilahnya untuk semuanya. Apapun namanya belajar untuk semuanya, nanti inklusif seperti itu, ya yang inklusif. Karena apa? Pertama untuk berolahraga. Justru anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sing rezekeni Bapak Ibu. Saya pernah dulu, anak saya namanya Setio, anak nyun sewu nggih, jalannya seperti ini. Jalannya seperti ini Bapak Ibu. Saya pas pada saat tidak punya uang, Mas Setio dongake ya, muga-muga Pak Hendro besok tanggal 1 untuk arisan. Apa yang dia lakukan? Si Ratu besok-besok Pak. Ya Pak, besok tak dongake untuk arisan Pak. Dengarnya besok tenang dapat arisan 2 juta. Bocah ini ya. Jadi ada anak-anak inklusi, ada inklusi. Anak kebutuhan khusus itu akrabnya dengan saya. Tahun depan ketemu lagi saya tidak punya uang lagi. Pas Jumatan. Yo, saya minta tolong besok bulan depan saya didoakan dapat arisan ya, seperti itu. Jawabannya apa? Nang masjid tak omongan dunyo. Dia marah. Tenan Pak, Bu. Arisan untuk terakhir saya. Arisannya untuk terakhir. Karena itu dimarahi saya seperti itu. Dan kemarin Bu Kris Kabin PTK itu bilang, jare Setio, Bu Kris, saya itu meramalkan Bu Kris, Pak Adit, Pak Hendro besok itu jadi lebih tinggi dibanding guru. Itu ramalan tahun 2015. Sekarang tercapai, alhamdulillah, terima kasih. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, panjenengan sudah tulus dan membimbing para siswa di berbagai dengan inklusif seperti itu. Terakhir A, masih 1. Tadi A sudah di amanah Pak Gen.
Oke, masuk. Oke, monggo Bapak Ketua Pak Sarengke atau Bapak Ketua Komite. Kamu tidak dapat deh. Entar dibagi Pak. Ya, karena Pak Sarengke. Oke. Ya, yang terakhir adalah A, bisa amanah, bisa juga tadi Pak transformatif. Ya, C. Saya terakhir lupa. Nyontoh gede mungkin yang saya lupa. A itu adaptif juga amanah. Jadi sebagai guru kita harus selalu adaptif. Kurikulum selalu berganti-ganti. Ya, kurikulum berganti, teknologi berganti, maka panjenengan juga harus menyesuaikan. Berikutnya terakhir Bapak Ibu semuanya ada pantun. Saya guru bahasa Indonesia, kalau saya tidak pantun nanti dosa nanti. Untuk Bu Surami pantunnya gitu. Makan nasi, lauknya mie. Dan kan Bu Surami yang penting. Makannya di bawah pohon asem. Selamat berpisah Bu Surami dari SMP 2 Kaliori. Semakin sukses di SMP 3 Lasem. Bu Walida, ada pantun juga tuh. Pergi ke pasar memberi kuali. Singgah sebentar di rumah Pak Lurah. Selamat bertugas di SMP 2 Kaliori. Semoga Bu Walida semakin berkah. Oke. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul Yudi atas sambutan dan atas cintanya Bapak. Ya tadi sebenarnya saya agak berharap seperti MC ternyata benar-benar sudah habis coklatnya, sudah dibagi-bagi semua. Sudah apa? Lain kali saya akan minta suami saya Pak.